Halo semua, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Pengaruh Sikap Konsumtif E-commerce Uang Saku Terhadap Pengelolaan Personal Finance pada Mahasiswa FEB Angkatan 2020 Universitas Kristen Indonesia. Anggota kelompok kami terdiri dari Florida Maria, Henok Melkisedek, Maria Angelia, dan Natasha Priscilia. Pokok pembahasan kami di sini yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan informasi dan teknologi telah mengubah banyak proses bisnis, seperti kemunculan layanan digital yang dapat mengubah model bisnis tradisional. Kehadiran teknologi layanan digital dapat menyediakan peluang baru, terutama di bidang e-commerce, digital finance, dan layanan cloud. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah berdampak besar pada kehidupan manusia. Salah satunya dengan munculnya e-commerce, kegiatan belanja konsumen dapat dilakukan secara offline maupun online. Perkembangan teknologi di Indonesia telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Indonesia memiliki banyak platform e-commerce yang saling bersaing dengan Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak menjadi yang paling populer. Sebanyak 74,8% mahasiswa FEB Angkatan 2020 Universitas Kristen Indonesia mengaku sering menggunakan e-commerce menimbulkan dampak positif dan negatif. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh e-commerce terhadap pengelolaan personal finance mahasiswa Angkatan 2020 FEB Universitas Kristen Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh sikap konsumtif terhadap pengelolaan personal finance mahasiswa Angkatan 2020 FEB Universitas Kristen Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pemanfaatan uang saku terhadap personal finance mahasiswa Angkatan 2020 FEB Universitas Kristen Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh e-commerce, literasi keuangan, dan uang saku secara simultan terhadap pengelolaan personal finance mahasiswa Angkatan 2020 FEB Universitas Kristen Indonesia. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh sikap konsumtif terhadap pengelolaan personal finance mahasiswa FEB Angkatan 2020 Universitas Kristen Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh e-commerce terhadap pengelolaan personal finance mahasiswa FEB Angkatan 2020 Universitas Kristen Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh uang saku terhadap pengelolaan personal finance mahasiswa FEB Angkatan 2020 Universitas Kristen Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh e-commerce, literasi keuangan, dan uang saku secara simultan terhadap pengelolaan personal finance mahasiswa Angkatan 2020 FEB Universitas Kristen Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Natasha. Di sini ada grand theory financial attitude. Menurut Ankau 2003 dalam Miranda dan Levy 2016 mendefinisikan sikap keuangan sebagai keadaan pikiran, pendapat, serta penilaian tentang keuangan. Sikap ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada kognitif, afektif atau perasaan, dan perilaku atau tindakan. Sikap keuangan seseorang membantu dalam menentukan perilaku keuangan, pengelolaan, penganggaran, dan keputusan investasi pribadi. Next. Berikut ada penjelasan tentang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan. Untuk mencapai kesejahteraan finansial, baik individu maupun keluarga, melalui penganggaran yang memastikan kewajiban keuangan terpenuhi tepat waktu. Fungsi utamanya mencakup perencanaan anggaran untuk memaksimalkan keuntungan dan pengendalian aktivitas keuangan untuk meminimalkan biaya operasional. Pengelolaan yang baik melibatkan proses terstruktur dan sistematis untuk mengatur dan mengendalikan keuangan serta aset guna memenuhi kebutuhan hidup saat ini dan di masa depan. Next. Pengertian perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah proses terstruktur untuk mencapai tujuan keuangan individu dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, menurut Cahyadi pada tahun 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan keuangan meliputi tingkat pendidikan, pendapatan, waktu,
inflasi, dan literasi keuangan, yang semuanya berperan dalam mengatur dan mengendalikan keuangan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Menurut Melinda tahun 2007, Akban Salcuk 2015, Ratna dan Nasrah 2015, Murni 2013, Rita dan Santoso pada tahun 2017. Dengan perencanaan keuangan yang baik, individu dapat mengontrol kondisi keuangan mereka, meminimalkan masalah seperti pengeluaran berlebihan, hutang, dan kekurangan tabungan. Next. Selanjutnya ada pengertian e-commerce. E-commerce adalah transaksi bisnis melalui internet yang semakin populer selama pandemi COVID-19. Perencanaan keuangan mahasiswa. Penggunaan e-commerce meningkat di Indonesia, terutama di kalangan milenial, dengan faktor-faktor seperti kemudahan akses, harga yang lebih murah, beragam pilihan produk, keamanan transaksi, brand awareness, penawaran promosi, dan gaya hidup yang sibuk. Proses e-commerce melibatkan pembeli mengakses situs web atau aplikasi, memilih produk, melakukan check-out, dan menerima pengiriman dengan berbagai metode pembayaran dan fitur tambahan seperti pengiriman cepat dan cicilan. Next. Berikutnya ada pengertian uang saku. Nah, uang saku ini merupakan pendapatan yang diperoleh seorang dari orang tuanya menurut Tausidiah dan Andres 2013. Yang mana artinya adalah uang saku ini merupakan pendapatan yang diperoleh oleh anak karena diberikan oleh orang tuanya. Nah, uang saku itu juga merupakan, bisa diartikan juga, sejumlah uang yang diterima seseorang pada rentan waktu. Seperti yang dikatakan oleh Amelia dan Irwanto. Nah, akan tetapi seseorang atau mahasiswa itu sering tidak bisa mengalokasikan uang sakunya tersebut itu sesuai dengan kebutuhannya, atau bisa diartikan melenceng. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian sikap. Nah, pengertian sikap di sini akan dibahas untuk masalah konsumerisme. Nah, konsumerisme memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari karena meliputi seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang, budaya, pendidikan, maupun keadaan sosial dan juga keadaan ekonomi. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk kita perlu mengerti apa saja sih yang memfaktori atau apa saja yang menyebabkan perilaku konsumtif khususnya pada mahasiswa. Nah, kalau Kotler dan Keller pada tahun 2012 itu mendefinisikan bahwa perilaku konsumtif sebagai studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Nah, pada penelitian kali ini terdapat 3X dan 1Y, yang dimana X1-nya merupakan sikap konsumtif, X2-nya merupakan e-commerce, X3-nya merupakan uang saku. Dan ketiga variabel ini akan diuji secara simultan dengan Y-nya yaitu pengelolaan personal finance mahasiswa FEB UKI. Nah, seperti yang dibahas tadi, jadi untuk H1 kita akan bahas untuk hipotesisnya. H1 atau hipotesis 1, sikap konsumtif berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan personal finance mahasiswa FEB angkatan 2020 Universitas Kristen Indonesia. Kemudian H2-nya adalah e-commerce berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan personal finance mahasiswa FEB angkatan 2020 Universitas Kristen Indonesia. Kemudian H3-nya, uang saku berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan personal finance mahasiswa FEB angkatan 2020 Universitas Kristen Indonesia. Dan yang keempat, ada H4, yaitu gabungan dari H1, H2, H3, yaitu sikap konsumtif, e-commerce, dan uang saku berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan personal finance mahasiswa FEB angkatan 2020 Universitas Kristen Indonesia. Untuk metode penelitian akan dilanjutkan oleh teman saya, Maria dan Florida. Selanjutnya, mengenai metode penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Wiratna Sujarweni tahun 2014, merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang diolah dengan metode statistik. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikasi hubungan antara variabel dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai atau mempunyai nilai yang bervariasi, yakni suatu sifat, karakteristik, atau fenomena yang dapat menunjukkan sesuatu untuk dapat diamati atau diukur yang nilainya berbeda-beda atau bervariasi. Pernyataan ini menurut Silain 2018. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian. Yang pertama, ada variabel independen atau variabel X. Menurut Sugiono, variabel independen adalah variabel-variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel independen atau variabel bebas pada penelitian ini adalah yang pertama sikap konsumtif sebagai X1, yang kedua e-commerce sebagai X2, dan yang ketiga uang saku sebagai X3. Yang kedua ada variabel dependennya atau variabel Y. Menurut Sugiono, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Maka yang menjadi variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengelolaan personal finance mahasiswa FEB angkatan 2020 Universitas Kristen Indonesia sebagai variabel Y-nya. Selanjutnya ada pengukurannya. Menurut Sugiono tahun 2016, skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan dalam mengukur akan menghasilkan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Berikut ini adalah tabel skala Likert-nya. Yang pertama ada pernyataannya sangat setuju, penilaiannya 5, setuju 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, dan yang terakhir sangat tidak setuju 1. Next. Selanjutnya ada teknik pengolahan data dan analisis data. Yang pertama, metode analisis data. Metode analisis data yang kami gunakan menggunakan SPSS Windows versi 26.0, menggunakan model analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesisnya. Di sini ada rumusnya, yaitu Y sama dengan alfa atau konstantanya ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 tambah B3 X3 ditambah E. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Yang pertama, uji T atau parsial. Uji T merupakan sebuah uji untuk menguji hipotesis rata-rata. Uji T dapat dilakukan atas dua rata-rata satu sampel atau dua sampel pengamatan. Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas, yaitu e-commerce, sikap konsumtif, dan uang saku, terhadap variabel terikat, yaitu personal finance, secara terpisah ataupun bersama-sama. Untuk menguji variabel yang berpengaruh antara X1, X2, dan X3 terhadap Y secara terpisah maupun bersama-sama, maka digunakan uji T. Apabila probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, apabila probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA atau H1 diterima. Artinya semua variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen. Berikut ini adalah proses pengolahan data. Proses pengolahan data
data yang kami gunakan dimulai dari proses mulainya, identifikasi masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah, hipotesis, penyajian dan model analisis data, dan yang terakhir pengumpulan data. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.